Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Tabarukan bidzikrihi, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini di malam Selasa yang sekarang ini kita akan membahas bab tentang tayamum. Tentang tayamum. Tayamum itu bersuci darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ajzi an isti'malil ma'i. Pasal ini akan menjelaskan tentang tidak mampu memakai air, tidak mampunya baik dengan tidak adanya air atau misalkan dengan sebab sakit. Asbabut tayammumi ay jawazuhu salatun. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum atau pengganti wudu dan adus. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ay jawazuhu salah satu, itu jumlahnya ada 3. Namun pada kesempatan kali ini kayaknya cuma beres satu. Yang pertama apa? Yang pertama ahaduha faqdul ma'i fis safari au fil hadri. Yang pertama diperbolehkannya tayamum dengan sebab faqdul ma'i, tidak ada air. Fis safari, ya, ketika kita sedang bepergian, au fil hadri, atau misalkan kita sedang ada di rumah tapi kondisi tidak ada air sama sekali, itu diperbolehkan tayamum. Di sini walil musafiri arba'atu ahwalin. Musafir memiliki 4 keadaan yang diperbolehkan tayamum dengan 4 keadaan ini. Yang pertama, ayyatayaqqana adamul ma'i haulahu bi ayyakuna fi ba'dir rumalil bawadi fayatayammamu wa la yahtaju ila qalbil ma'i li'annahu wal halatu hadhihi abathun. Syarat yang pertama diperbolehkannya tayamum kepada orang musafir, orang yang bepergian atau orang yang sedang ada di rumah ketika tidak ada air. Yang pertama syaratnya ayyatayaqqana adamal ma'i, yakin tidak adanya air, bukan hanya dengan sangkaan, tapi ini yakin tidak adanya air di sekitarnya. Misalnya ia sedang berada di tempat padang pasir yang menurut kita mustahil adanya air. Misalkan keadaan kita sedang ada di gunung pasir atau di padang pasir yang sulit untuk ada air, maka jika keadaan kita seperti itu diperbolehkan tayamum. Wala yahtaju ila qalbil ma'i li'annahu wal halatu hadhihi abathun, dan tidak diperlukan kita mencari air jika memang keadaan kita sedang di padang pasir, dan jika memang sudah diyakini tidak ada air, enggak harus mencari air.
Apa sebabnya? Li'annahu wal halatu hadhi abatun, karena itu perbuatan seperti itu hanya sia-sia. Contoh, kita keadaan sedang di padang pasir dan yakin gak bakalan ada air, tapi misalkan cobalah cari air dulu deh gitu kan, misalkan jalan ke sana kemari ke sana. Jangan, kalau memang sudah diyakini tidak ada air langsung tayamum aja, gak apa-apa kalau memang sudah diyakini tidak ada air. Tapi mohon maaf, kadang-kadang manusia memurah-murahkan hukum. Contoh misal, udah diperbolehkan tayamum ini, contoh misalnya di masjid ini nggak ada air, atau di lontar bawah tidak ada air. Kadang-kadang kita langsung mengambil keputusan, udah nggak apa-apa tayamum aja. Padahal kemungkinan di Tanah Abang di stasiun ada air. Jangan tayamum dulu, cari ke sana. Cari ke sana. Jangan dong di kampung ini nggak ada air langsung tayamum aja satu kampung. Enggak, belum cukup syaratnya. Jika memang tayamumnya dikarenakan tidak ada air. Jika misalkan daerah sini masih banyak yang punya air, masih banyak yang kampung-kampung yang ada air, silahkan cari ke sana. Bila perlu beli airnya untuk berwudu. Seperti itu. Wal halatu tsaniyah, yang nomor kedua, ayu jawiza wujudal ma'i haulahu tazwijan qariban aw ba'idan, fahadihi yajibu alaihi at-talub bila khilafin. Yang kedua, kemungkinan ada air, tapi ini mah kemungkinan atau sangkaan kita. Tadi mah kan udah yakin nggak ada air, ini mah kemungkinan nih air ada, gitu kan. Kemungkinan air itu ada, nah, baik misalkan kemungkinan kecil atau besar gitu ya, tapi kemungkinan ada air. Nah, maka jika keadaannya seperti ini, musafir secara pasti wajib mencari air terlebih dahulu. Misalkan contoh gambarannya, kita misalkan sedang ada di hutan atau di padang pasir, di tempat kita ini nggak ada air, tetapi kemungkinan besar ataupun kecil, jarak 20 meter dari tempat yang kita duduki kemungkinan ada air. Soalnya di sana misalkan banyak pohon bambu, atau misalkan di sana banyak pepohonan yang kira-kira jika digali mengandung air. Nah, itu. Maka jika kejadiannya seperti itu, diwajibkan kepada kita mencari air dahulu. Jangan langsung tayamum. Jadi nggak gampang, gua langsung tayamum aja. Enggak. Ini syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Wa yushtaratu qawluhu ba'da dukhulil waqti li'anna tayammama taharatu daruratin wala darurata ma imkani taharati birina'i wa qabla dukhulil waqti. Nah, disyaratkan ketika kita mau mencari air, disyaratkan itu sudah masuk waktu sholat. Sudah masuk waktu sholat. Contoh misalkan kita sedang ada di hutan belantara, atau misalkan kita sedang ada di padang pasir. Misal, ketika kita mau mencari air untuk wudhu, disyaratkan sudah masuk waktu sholat. Contoh, udah masuk waktu sholat, baru diperbolehkan mencari air. Itu syaratnya. Apa sebabnya? Karena tayamum itu bersuci darurat. Wala darurat, tidak termasuk darurat ma'in kanit taharati bil ma'i wa qabla dukhulil waqti. Tidak termasuk darurat jika masih imkan bersuci dengan air dan sebelum masuknya waktu. Maka disyaratkan ketika kita mencari air harus masuk waktu sholat dulu. Jadi jangan misalkan kita sedang ada di hutan atau di padang pasir, misalkan 11:30 kita udah mencari air untuk sholat zuhur, jangan. Jadi disyaratkan harus masuk waktu sholat dulu, waktu sholat zuhur atau waktu sholat asar. Baru ketika sudah masuk waktu sholat silakan mencari air. Itu syarat mencari air. Wala yakfihi tolbaman lam ya'dan lahu bila khilafin. Gambarnya seperti ini. Misalkan kita sedang di hutan
misalkan banyak, atau misalkan sedang mendaki gunung, ya, sedang mendaki gunung, misalkan 5 orang, ketika di atas mau sholat tidak ada air, mau sholat tidak ada air. Nah, misalkan ada teman kita mencarikan air untuk kita tanpa seizin kita, maka itu dihukumi tidak cukup. Maka itu dihukumi tidak cukup karena tidak ada izin kita. Gitu. Maka di situ ada syarat, harus ada izin kita. Jika kita misalkan kita mengizinkan, contoh teman kita, saya mau cari air, terus kita ngomong, tolong cariin buat saya. Silahkan kalau kamu mencari air, tapi cariin juga buat saya. Nah, jika sudah ada izin dari kita, maka itu cukup hukumnya. Tapi jika misalkan ada teman kita mencarikan air untuk wudhu kita tanpa seizin kita, itu tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Wa kayfiyatu qalbi ayyufati syarih lahu ay maskanahu ihtimali ay yakuna fi rahlihi ma'un wa huwa la yash'uru fa illam yazid nadhara yaminan wa shimalan wa amaman wal khawf wa qalban in istawa mawdi'uhu wa khassa mawdi'al hidrati wajtima'u ghairi bimazidi ihtiyatin wa illam yastawil mawdi' fa fihi tafsir. Cara mencari airnya adalah seseorang memeriksa tempat tinggalnya, karena barangkali di sana ya, ada air ya, ada air. Apabila air tidak ditemukan di tempat tinggalnya, maka ia melihat ke kanan, ke depan, ke belakang, dan ke kiri. Itu cara mencari airnya. Nah, seterusnya ketika misalkan melihat ke kanan nggak ada, cari ke sebelah kiri nggak ada, ke sebelah depan nggak ada pun juga, ke belakang nggak ada pun juga, maka di situ hendaklah kita mencari tempat yang ramai atau tempat yang banyak burungnya. Karena kemungkinan besar ketika ada tempat ramai pasti di situ ada air, dan ketika ada burung, banyak burung, pasti di situ ada air. Itu tata caranya. Tapi dengan catatan kita ada di tempat yang datar. Contoh seperti padang pasir, kan padang pasir datar. Ketika kita mencari air, silahkan cari ke depan, cari ke belakang, sebelah kanan, sebelah kiri. Jika misalkan depan, belakang, kanan, kiri sudah tidak ada air, maka silahkan cari tempat yang ramai, atau misalkan banyak orang, atau cari tempat yang banyak burungnya, yang banyak burung, karena kemungkinan besar di situ ada air. Wa illam yastawil mawdi'u fa fihi tafsilun. Nah, sekarang jika apabila tempat yang ia tempati bukanlah dataran rata, contoh seperti gunung atau seperti lereng, itu ditafsir, diperinci lagi. In khofa ala nafsihi aw malihi wa in khalla wa ikhtisasi kal jildi mayitatin aw inqidaihi an rifqatin aw khuruji waqtin law taraddada lam yajib at-taraddud lianna hadzal hukm yubihu lahu atayammama inda tayakkunil ma'i fa inda tawahumi aula. Jika misalkan keadaan kita tinggal di tempat yang tidak datar, misalkan di atas gunung atau di lereng, nah maka jika kita khawatir terhadap diri kita atau terhadap harta kita, walaupun harta kita sedikit, atau khawatir misalkan ketinggalan sama rombongan kita kalau kita mencari air. Contoh misalkan kita sedang ada di gunung. Jika misalkan kita mencari air ke tempat lain atau turun dari gunung, dikhawatirkan misalkan kita ketinggalan sama rombongan kita. Atau dikhawatirkan jika misalkan kita mencari air karena tas kita berat, sedangkan di tas kita banyak barang berharga, jika ditinggalkan dikhawatirkan tas kita ada yang merampok. Atau dikhawatirkan ketika kita terus-terusan mencari air, dikhawatirkan waktu zuhurnya habis.
Maka jika keadaannya seperti ini, tidak diwajibkan kepada kita mencari air. Langsung tidak apa-apa, bertayamum saja. Langsung bertayamum saja. Walaupun, ingat, walaupun sudah diyakini ada air. Ini mau udah yakin, atau misalkan mendengar kabar dari orang lain, tuh di bawah lereng sana ada air. Jika keadaannya seperti ini, langsung bertayamum saja. Nah, berarti jika di sini misalkan, di sini tidak ada air, di lontar bawah tidak ada air, tapi namanya zaman sudah canggih, dengar-dengar katanya, misalkan di Cempaka Putih mah ada air. Jika misalkan kita datang ke Cempaka Putih mencari air, dikhawatirkan waktu sholat zuhur habis. Atau misalkan jika ke sana, di sana rawan tawuran, pasti mati kita. Maka tidak apa-apa, walaupun memang ada kabar di Cempaka Putih atau misalkan di Jakarta Utara banyak air, maka tidak apa-apa, langsung bertayamum saja. Wa illam yakhaf wajaba alaihi at-taraddudu ila haddin yalhaquhu ghawtur rifaqi ma'a ma hum alaihi minat tasyaguli bisyughlihim wa tafawudi fi aqwalihim wa yakhtalifu zalika istiwa'il ardi wa ikhtilafiha sa'udan wa habutan wa in kana ma'ahu rafqatun wajaba su'aluhum. Apabila ia tidak mengalami kekhawatiran seperti di atas, enggak takut hartanya hilang, enggak takut membahayakan dirinya, atau enggak takut ditinggalkan rombongan, terus enggak takut waktunya habis, nah, maka diwajibkan atasnya mondar mandir, ya, mencari air sampai batas di mana ia bisa meminta tolong dan bertanya kepada orang-orang. Batas tersebut bisa berbeda-beda jaraknya tergantung datar tidaknya tanah yang ditepati dari segi turun naiknya. Contoh misalkan kita di sini situasi aman, tidak membahayakan diri kita, harta kita aman, dan nggak memakan waktu lama, maka diwajibkan kita mencari air sampai mana? Sampai batas waktu kita bisa meminta tolong kepada teman-teman kita. Ya setidaknya ketika kita teriak minta tolong kedengeran. Oh tolong ada ular misal. Oh tolong saya terpleset misalkan. Teman kita yang di sana mendengar. Sampai batas di situ. Itu diperbolehkan. Mencari air dulu, jangan langsung tayamum jika memang sudah aman, ya. Kenyataannya sudah aman. Ini sampai seperti ini, ya, sampai detail seperti ini. Jadi nggak langsung semena-mena, nggak ada air dan tayamum aja. Ini mah di rumah kita nggak ada air, tetangganya ada air langsung tayamum, jangan. Jika memang keadaan kita sedang di rumah, berbeda lagi jika memang di kendaraan, ya. Contoh misalkan di pesawat, yang misalkan jauh sekali kemungkinan ada airnya, atau misalkan di kereta, gitu kan, di kereta yang misalkan durasinya dari pertama naik sampai turun menghabiskan sholat, satu waktu sholat. Contoh misal naik jam 10, misal naik jam 10 dari kereta, berhenti perkiraan misalkan jam 5 sore, berarti kan ada waktu sholat yang terlewati, sholat zuhur. Maka silahkan kita bertayamum, kita musafir. Apabila ia bersamaan dengan keramaian orang, maka ia wajib bertanya kepada mereka. Fa in kana ma'hu rafqatun wajaba su'aluhum ila ayyastawi imahum au yadhiqal waqtu fala yabqa ila ma yasa'u sholat ala rajih walau kharajal waqti wakila yastaw'ibahum walau kharajal waqti. Apabila misalkan ketika tidak ada air, terus kita melihat orang ramai,
maka wajib kepada kita bertanya kepada orang itu satu persatu. Ketika kita musafir atau bepergian, sampai waktu, sampai tersisa waktu hanya cukup untuk sholat saja. Contoh misalkan Zuhur jam 12, Asar jam 3:20 misal. Nah, dari jam 12 sampai jam 3 itu dianjurkan kepada kita mencari air dan bertanya kepada orang-orang tersebut yang ada. Berarti waktunya 3 jam. Sampai sisa 20 menit lagi waktu zuhur. Silakan cari air terus. Cari air. Pak, di sini ada air atau tidak? Misalkan tidak, coba boleh tanya ke yang di sana. Terus cari lagi, tanyain lagi ada air atau tidak, ada air atau tidak, sampai sisa waktu yang cukup untuk dipakai sholat saja. Jadi misalkan 20 menit lagi, atau 10 menit lagi, atau 15 menit lagi. Seperti itu ya. Wala yajibu ayatluba min kulli wahidin min rufqati bi'ainihi bal yakfi ayyunadiya fihim man ma'hu ma'un yajudu bihi aw bi thamanihi wa yajibu ayajma'a bainahuma walau ba'atha an-nasiluna thiqatan yatlubu lahum safahum kullahum. Tidak diwajibkan bertanya kepada mereka satu persatu. Ini menurut satu pendapat, tetapi cukup menyerukan pertanyaan kepada mereka. Menyerukan pertanyaan kepada mereka. Man ma'hu ma'un yajudu bihi au bi thamanihi. Siapakah di antara kalian yang mempunyai air? Atau misalkan seperti ini, Pak, punya air enggak? Kalau punya saya bayar. Pak, punya air enggak? Nah, ada, harganya berapa? Misalkan 20.000, iya saya bayar. Seperti itu. Saking wajibnya mencari air, jangan langsung main tayamum aja ya. Walaupun memang boleh tayamum. Ini jika tayamumnya, catatan jika tayamumnya tidak ada air. Beda lagi kalau misalkan tayamum karena sakit. Karena syarat diperbolehkannya tayamum itu yang pertama tidak ada air, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena hewan yang dimuliakan oleh syara membutuhkan air tersebut untuk minum. 3 kan syaratnya. Tapi untuk malam ini cuma 1 poin yang kita bahas. Ya, ke depan ada pembahasan seperti ini. Di depan, misalkan kondisi di sini tidak ada air, kita nggak punya air. Jangankan untuk wudhu, untuk minum pun nggak ada. Sedangkan kita kehausan. Ada tetangga kita yang punya air, sedangkan dia nggak butuh-butuh amat. Untuk minum cukup, untuk wudhu cukup. Maka boleh hukumnya kepada kita yang membutuhkan air tersebut mengambil secara paksa air tersebut. Ini hukum begini. Jika sampai terjadi ribut, misalkan saling bacok, saling membunuh, maka yang dirugikan atau yang rugi adalah orang yang mempunyai air, dan tidak diwajibkan kisos juga kepada siapa? Kepada yang membunuh, yang tadi kehausan. Ke depan ada kerjaan seperti itu. Saking harusnya memberikan air kepada orang yang membutuhkan. Misalkan kita butuh, bukan untuk wudhu, bukan. Wudhu mah gampang, gitu. Ada tayamum jika tidak ada air. Ini mah butuh, sakit, sangat kehausan. Apabila orang-orang yang menetap mengutus orang-orang yang kepercayaan untuk mencari air, maka sudah mencukupi semuanya dari tuntutan kewajiban mencarinya. Contoh, misalkan kita sedang beramai-ramai dengan teman-teman, terus keadaan kita misalkan udah gak mampu cari air, kita mengutus teman kita untuk mencari air, maka kafahum kullahum, maka itu dihukumi cukup. Al-halatu tsalitsatu ayya tayaqqana wujudal ma'i haulaihi wa hadhihi lahu salatu maratiba.
Al-maratibul ula ayakunal ma'u ala masyafatin yang tasiru ilaiha an-naziluna lil hadabi wal hasyishi wal rohi fayajibu ayyaz as-sa'yu ilal ma'i wala yajuju atayamu illa in khofa ala mamarrat ghairu ikhtisasin wa ma yajibu badluhu fi tahsilil ma'i samana wa ujratan. Sekarang bagian nomor kedua, yaitu ayatayakona, yakin adanya air haulaihi, di sekelilingnya. Kita meyakini adanya air di sekeliling kita. Tadi kan contoh yang tadi itu tidak ada air, ini mah ada air di sekeliling kita. Ini juga ditafsir, ya. Ini juga menjadi 3 martabat keadaan. Menjadi 3 martabat keadaannya. Yang pertama, ayyakunal ma'u ala masafatin yang tasyiru ilaiha. Yang pertama, air berada di jarak tempat dekat di mana orang-orang yang menetap mencari kayu atau mencari rumput, ya, atau pengembala. Karena itu musafir wajib berjalan menuju di mana air berada dan tidak diperbolehkan baginya bertayamum kecuali apabila khawatir terhadap dirinya, hartanya, gitu kan, atau ketinggalan sahabatnya seperti yang tadi sudah disebut. Jadi ketika ada air, ya, misalkan ada air tapi jaraknya dekat, di mana orang-orang, misalkan ada orang yang mencari kayu ke sana, orang yang mencari rumput ke sana, atau pengembala kambing, pengembala kerbau biasanya datang ke sana. Contoh seperti di pasar Tanah Abang, biasanya misalkan orang sini cari kayu bakar ke Tanah Abang, misal contoh, atau misalkan cari rumput ke pasar Tanah Abang, atau pengembala kambing, pengembala sapi ke Tanah Abang, karena di sana ada air. Maka diwajibkan kepada kita ketika sudah datang waktu dhuhur berangkat berjalan kaki ke sana. Tujuan apa? Tujuan mencari air untuk berwudu. Tujuannya mencari air untuk berwudu. Wala yajuju atayammum illa in khafa ala ma imam. Qala Muhammad bin Yahya la'allahu yaqrubu min nisfi farsakin wa hadhil masafah fawqa al-masafati inda tawaqquh. Al-maratibu tsaniyah ay yakuna ba'idan bihaitsu law sa'a ilaihi kharajal waqtu fahadha atayammum 'ala al-madhhabi li'annahu faqidun lil ma'i fil hali. Walau wajaba intidarul ma'i ma'a khurujil waqti lamma sabu atayammumu aslan bikhilafi ma law kana al-ma'u ma'ahu wa khafafu tal-waqti law tawaddu'a fa innahu la yajuzu atayammumu 'alal mazhabi. Yang kedua, ayyakuna, ada air tapi jauh, seperti yang tadi, ada air tapi jauh, bihaitsu law sa'ilaihi kharajal waktu. Jika misalkan orang sini mencari air ke sana, kemungkinan waktu dhuhur akan habis, maka itu tidak apa-apa. Di sini fahada atayammum al mazhabi, maka diperbolehkan kepada musafir, ya, bertayamum alal mazhabi menurut mazhab Imam Syafi'i. Karena faqidun lil ma'i, karena musafir tersebut tidak mempunyai air fil hali pada waktu itu. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada kejadian seperti ini, di lontar bawah tidak ada air, misalkan Bang Fahmi di sini nggak ada, dia telepon temennya, misalkan yang di Jakarta Utara, di situ ada air nggak? Ada, tolong anterin dong ke sini, ke Tanah Abang. Itu kan sudah pasti kita dianterin air, sudah pasti kita dianterin air. Cuman jika dari Jakarta Utara misalkan nganterin air ke Tanah Abang, waktu dhuhur keburu habis. Waktu dhuhur keburu habis. Nah, bagaimana di sini? Nah, walau wajaba intidharul ma'i ma'rudil waqti lamma sabu at-tayammumu aslan. Di sini
apabila seseorang dipastikan harus menunggu datangnya air disertai waktu sholat pasti akan habis, maka ia tidak boleh bertayamum sama sekali pada saat itu. Walaupun memang pasti ada air, ya pasti ada air, cuman datangnya misalkan waktunya keburu habis, maka kita tidak boleh tayamum karena yakin ada air. Walaupun misalkan datangnya asar airnya, itu karena memang udah pasti ada, itu kan udah pasti ada. Oke, jam 1 saya OTW misalkan ke Tanah Abang, saya temennya nganterin air, datang ke sini habis asar, itu kan sudah waktu zuhur sudah habis. Nah itu jika kejadian seperti itu tidak diperbolehkan kepada kita tayamum, walaupun waktu asarnya, waktu zuhurnya sudah habis. Bikilafi ma law kana al-ma'u ma'ahu wa khawfa fawtal waqti law tawaddu'a fa innahu la yajuzu atayammumu alal madhhabi li'annahu laysa faqidan lil ma'i bil hali. Berbeda dengan masalah apabila ia mendapati air dan ia khawatir kehabisan waktu sholat jika berwudu, maka ia tidak boleh bertayamum menurut mazhab karena ia bukanlah orang yang tidak mendapati air pada waktu itu. Nah ada juga seperti ini, misalkan masih sama gambarannya, Bang Fahmi nyuruh temennya nganterin air ke Tanah Abang karena di sini tidak ada air. Ketika datang ke sini, waktu zuhur tinggal 5 menit lagi. Waktu zuhur tinggal 5 menit lagi, padahal air ada. Padahal air ada. Jika dipakai wudhu, kemungkinan waktu zuhur habis. Kemungkinan waktu zuhur habis. Pikiran kita kan ada yang singkat tayamum, mending tayamum aja langsung sak beres. Maka itu juga sama menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, tidak diperbolehkan tayamum juga. Diperbolehkan tayamum juga. Kenapa? Karena ada air, airnya ada, walaupun memang waktu sholatnya sudah lewat, itu kan. Atau misalkan masih di waktu sholat, cuman jika dipakai wudhu kemungkinan waktu sholatnya akan habis. Sekarang yang nomor ketiga, al-murattibu tsalitsah ayyakun al-ma'u bainal murattabataini bi an tazida masafatu ala ma yankashiru ilaihi an-nazilun wa taqassuru an khurujil waqti wa bidzalika khilafun muntashirun wal madhhabu jawazu tayammum li'annahu faqidun lil ma'i fil hali wa fis sa'yi ziyadatun masyaqqatun. Air berada di tempat sejauh antara tingkatan pertama dan kedua. Artinya di tempat yang jaraknya sedang, sekiranya jaraknya tersebut melebihi jarak yang ditempuh oleh orang-orang yang menetap untuk mencari kayu, mengembala dan lain-lain, dengan kondisi waktu sholat yang tersedia akan mepet jika jarak tersebut ditempuh. Dalam tingkatan ini terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan tayamum karena seorang dianggap sebagai orang yang tidak mendapati air pada saat itu, sedangkan menempuh tempat di mana air berada akan menyebabkan bertambahnya kesulitan. Jadi adanya air di tempat jauh antara tingkatan pertama tingkatan pertama dan kedua. Tingkatan pertama misalkan ada air dengan jarak, jadi jaraknya terukur gitu. Yang kedua jaraknya jauh. Jika dilakoni atau jika kita misalkan ke sana mencari air, dikhawatirkan waktu akan habis. Ini misalkan berada di tempat sejauh antara tingkatan pertama dan kedua, maka menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i di sini diperbolehkan tayamum li'annahu faqidun lima fil hali. Gitu. Karena orang tersebut tidak mempunyai air pada waktu itu, dan jika memaksakan mencari air itu akan menambah kesulitan, maka diperbolehkan kepada dia tayamum. Yang nomor keempat,
wala yumkinu al-wusulu ilaihi illa bi alatin wa laysa hunaka illa alatun wahidah. Ayakunal ma hadiron lakin taqwa alaihi zahmatul musafirin bi ayakuna fi bi'rin wa la yumkinul wusul ilaihi illa bi alatin. Yang keempat, air berada di tempat di mana musafir berada. Contoh, misalkan di sini, atau misalkan kita musafir, kita bepergian misalkan ke gunung atau ke padang pasir. Di tempat kita tinggal memang ada air, di situ ada sumur satu. Tapi kendalanya zahmatul musafirin. Jadi orang musafir itu, ya orang yang berkunjung itu banyak, sampai ratusan. Sedangkan sumurnya cuma satu. Wala yumkinu wusul ilaihi illa bi alatin. Dan ketika kita mau mengambil air tersebut harus memakai alat, atau misalkan alat timba. Sumurnya satu, alat timbanya satu. Sedangkan orang yang ada di situ misalkan 100 sampai 200 orang. Walaysa hunaka illa alatun wahidah. Nah, dan di tempat tersebut tidak ada alat timba yang banyak, cuma satu alat timbanya. Nah, maka di sini wa fi dzalika khilafun. Nah, di sini ikhtilaf ulama. Cuman pendapat qaul rajih ayyatayammama li ajzil hissi al-hissi wala i'adata alaihi alal madhhabi. Pendapat qaul rajih diperbolehkan kepada kita bertayamum. Bertayamum walaupun memang di depan mata kita ada air. Ketika misalkan kita ada di atas gunung atau di padang pasir. Wala i'adata alaihi alal madhhabi, dan tidak dianjurkan juga kepada kita untuk iadah sholat, jadi kembali sholat lagi. Itu ketika kita mendapati air, atau ketika misalkan kita sudah pulang ke rumah dan ada air. Ini pendapat qaul rajih. Jika misal memang keadaannya seperti itu. Silakan, sampai di sini ada yang mau bertanya? Apakah tayamum yang kita lakukan batal atau tidak setelah kita menemukan air? Setelah kita menemukan air. Tayamum batal. Oh ya. Memang di depan ada ya pembahasannya di pembatalan tayamum. Di pembatalan tayamum itu salah satu pembatalan tayamum. Jadi pembatalan tayamum itu yang pertama, seluruh perkara yang membatalkan kepada wudu maka batal tayamumnya. Dan selain itu pembatalan tayamum tawaqqumul ma'i, menyangka adanya air. Menyangka adanya air. Jangankan seperti itu, Pak. Ketika kita bertayamum, kita mau bertayamum, langit mendung, mendungnya misalkan merata dan yakin bakal hujan, yakin akan hujan, itu maka tidak diperbolehkan kepada kita tayamum walaupun pada saat itu tidak ada air. Pada saat itu tidak ada air, itu tidak diperbolehkan. Maka ini jadi ketika kita bertayamum, nah kita tayamum, beres tayamum ternyata ada air, maka batal tayamum. Batal tayamum. Silakan ada lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut sedikit, yang masih ada sedikit. Nah, masalah tayamum ini diperbolehkannya tayamum ini diantaranya tadi martabat yang ketiga ya, keempat terakhir, walaupun misalkan ada air di depan kita tapi kendalanya misalkan sumur satu gitu dan alat timbanya satu, sedangkan di situ orang banyak itu, maka diperbolehkan kepada kita tayamum. Atau misalkan ada air tapi jika kita mengambil air ke sana gitu kan, dikhawatirkan membahayakan diri kita karena misalkan di lokasi air tersebut ada hewan atau ada binatang buas. Jika misalkan kita mengambil air ke sana, dikhawatirkan kita ditelan macan
atau ditelan anaconda misalkan, maka diperbolehkan kepada kita langsung bertayamum. Jangankan itu, walaupun kita sedang ada di atas kapal laut misal. Ini kan kajian kitab-kitab di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang kan di dalam kapal sudah ada air. Jika dikhawatirkan ketika kita mau mengambil air di atas kapal, dikhawatirkan kita jatuh ke laut, maka tidak apa boleh tayamum. Walaupun keadaan kita mengambang di air. Tapi jika misalkan kalau misalkan saya sambil jongkok nih di kapal laut, khawatir nyemplung nih, misalkan jongkok dulu gitu kan ke laut, khawatir nyemplung, maka jika khawatir nyemplung maka tidak apa-apa, walaupun keadaan kita di laut tidak apa-apa, diperbolehkan bertayamum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah Isya. Insyaallah untuk pekan yang akan datang kita masih membahas tayamum. Poin yang kedua, diperbolehkan tayamum dengan sebab sakit. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat khusus bagi pribadi saya untuk para jamaah sekalian. Mohon maaf bila mana ada kata-kata atau kalimat yang sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.